Oke, halo teman-teman semua. Sebenarnya perkenalkan aku Muhammad Refi Basyino dengan NIM H02233087. Jadi dalam video kali ini aku bakal menjelaskan beberapa hal yang kita lakukan di praktikum Sistem Informasi Geografis untuk mahasiswa ilmu tanah semester 4. Nah, jadi teman-teman, yang pertama kita akan membuat peta administrasi hasil digitasi. Nah, itu bagaimana teman-teman? Oke, nah sebelum kita mulai, aku mau ngejelasin beberapa nih. Untuk Windows yang kita pakai itu ada table of content, katalog, nanti juga fitur ini bagian dari editor. Kemudian yang di atas ini merupakan namanya toolbar teman-teman. Nanti teman-teman bisa mengklik di customize toolbar dan di sini ada banyak tool yang bisa teman-teman gunakan. Yang kita gunakan adalah draw, editor, dan georeferencing ya. Kemudian kita akan add data eh, dari RBI. Jadi ini kita akan menggunakan data saat berupa bumi Indonesia yang kita ambil dari Inageo Portal, teman-teman. Nah, ini kita pilih seperti ini, teman-teman. Oke, add data lagi. Yang satunya. Nah, kemudian jika sudah kita akan memulai georeferencing teman-teman. Nah, georeferencing itu apa? Jadi ini kita akan menyatukan peta ini menjadi sesuai titik koordinat yang ada. Oh ya, sebelumnya juga jangan lupa ini kita pilih koordinat sistemnya yang WGS 1984 UTM ya teman-teman. Nah, nanti jika sudah ini kita pilih satu persatu dulu. Kita akan bakal add control point. Nah, baik teman-teman, kita bisa zoom in ke pojok kiri kanan atas bawah tiap layernya. Nanti kita satu-satu dulu. Kita yang atas layar atas terlebih dahulu. Nah, kita klik di pas grid ini teman-teman, di perpotongan grid ini. Nah, ini kemudian kita akan klik kanan input DMS of longitude and latitude. Longitude itu yang vertikal dan latitude itu yang horizontal. Jadi ada 110 derajat, 52 menit dan 30 detik. Untuk 50 derajat, minut 35 dan second. Sudah sesuai teman-teman, east and south. Nah, ini bisa lihat teman-teman, ini kan yang 622 kita zoom ke layar. Nah, ini udah sesuai dengan mulai sesuai dengan koordinatnya. Kemudian kita lanjutkan di sebelah sini teman-teman, lakukan hal yang sama. Berarti di sini 111 00 00 07 30 dan 00. Oke. Nah teman-teman, kemudian kita lakukan juga hal yang sama di dua titik lainnya, itu di pojok kanan bawah, pojok kiri bawah. Begitu juga dengan yang data satunya teman-teman, data RB satunya. Kita mulai dari kiri atas, kanan atas, maaf, kiri atas, kanan bawah, dan kiri bawah. Teman-teman, untuk data yang sudah kita georeferencing sesuaikan add control point-nya, ini kita akan seperti ini teman-teman. Jadi sudah ini ya, sudah bentuk menjadi satu. Nah, jadi kita bisa mengedit atau mendigitasi dari data RBI ini. Nah teman-teman, kita akan jalan yang kita survei dan kita gunakan aku gunakan kali ini adalah dari Desa Karagan teman-teman. Nah selanjutnya apa? Kita akan mulai mendigitasi. Pertama pastikan teman-teman udah punya satu folder supaya tidak tercecer ya teman-teman. Ini bisa aku buat folder baru lagi dan beri judul digitasi. Baik teman-teman, nah di sini kita tambah new lagi
pilih shape file. Nah, shape file ini merupakan nanti data spasial teman-teman. Jadi yang di belakang data RB ini merupakan data raster dan data spasial yang akan kita buat itu ada polyline, polygon, dan point nantinya. Sama misalnya kita polygon desa, langsung saja batas desa teman-teman. Polygon. Jangan lupa menggunakan titik koordinat yang ini ya teman-teman. Klik OK. Nah, untuk mengeditnya kita di start editing. Ini kita batas desa Kragan, kita mohon maaf teman-teman. Kesalahan teman-teman. Aku lupa untuk batas desa kita menggunakan polyline ya teman-teman, bukan polygon. Kita lanjutkan saja. Nah, ini teman-teman bisa mulai mengedit tadi, start editing, pilih batas peragaan line. Nah, ini teman-teman bisa mulai dari mana aja untuk, nah ini kan teman-teman banyak garis-garis nih garis hitam, merah, dan sebagainya. Cara mengetahui untuk apa, teman-teman bisa melihat di kanan peta RB tadi. Ini sudah lengkap ya untuk keterangan legendanya. Nah, kita bisa langsung saja buat memulai digitasinya teman-teman. Kita zoom lagi. Ups. Oke, ini bisa langsung saja teman-teman. Sebaiknya semakin rapi semakin bagus ya teman-teman. Nah, ini kita bisa sesuaikan sampai bertemu dengan endpointnya lagi teman-teman. Kalau sudah, kita langsung klik 2 kali. Nah, ini sudah membentuk polyline desa, batas desa Kragan. Kemudian apalagi sih yang bisa kita buat? Kita akan membuat polygon. Aku contohkan untuk polygonnya misalnya south 9S. Kita klik OK. Nah, ini kita bisa mulai teman-teman. Oke, kita tunggu dulu sedikit lag. Ini dari ujung sini teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa buat menyesuaikan dengan bentuk sound. Ini aku buat minyak durasi ya teman-teman, durasi video. Nah, ini teman-teman bisa buat sesuai dengan bentuk yang sudah ada di data RDI teman-teman. Sampai kita untuk polygon dan bertemu dengan poinnya yang tadi. Oke teman-teman, sedikit kesalahan kembali. Kita lupa untuk mengedit create features yang lainnya. Ini harusnya kita stop edit lebih dahulu dan start editing kembali. Nah, harusnya ini teman-teman, kita akan kembali sesaat lagi. Oke teman-teman, nah ini kita sudah mengedit, sudah terbentuk ya teman-teman polygon dari sawahnya. Nah, tapi teman-teman, kalau teman-teman lihat di sini sebentar, sedikit lag. Tadi di bagian sini dan bagian sini, nah ini masih tertutup. Kemudian dengan yang kurang lagi gimana teman-teman? Nah, teman-teman bisa edit vertex. Kalau untuk edit vertex nanti teman-teman akan mengedit titik-titik dari poligonnya teman-teman. Sedangkan untuk mulainya, oke, kita tunggu sebentar. Itu ada yang cut polygon dan juga reshape teman-teman. Nah, nanti itu oke, sedikit lag teman-teman untuk artisnya, kita tunggu. Nah, ini nanti gunanya buat teman-teman memotong polygon di dalamnya. Misalnya ingin teman-teman potong atau misalnya oke, kita langsung aja reshape sini bisa teman-teman. Oke, ini sudah sedikit lag, nanti aku bakal skip sedikit. Oke, nah nanti teman-teman bisa langsung edit. Misalnya ini tadi kan kepotong nih di sebelah sini teman-teman. Bisa zoom, sama responding juga.
Nah, ini bisa diklik, klik, klik, klik 3 kali. Jadi nanti akan membentuk poligon tambahan gitu, tapi dalam satu poligon yang sama. Nah, kenapa ini perlu dilakukan teman-teman? Karena nanti bakal mempengaruhi luas yang terbentuk gitu. Nah, misalnya ini. Nah, nanti di sini bakal langsung ketutup teman-teman. Kita tunggu dulu. Sabar. Itu nomor 1 ya teman-teman. Nah, ini langsung kebentuk. Kemudian bisa juga kalau misalnya mau langsung dipotong bisa juga kalau nggak salah teman-teman. Kita coba, oh tidak bisa, kita berarti harus pakai cut polygon tool. Nah, ini kita potong. Nah, nanti dia bakal membentuk polygon lain teman-teman. Kemudian caranya tinggal kita klik select yang ini, tanda panah ini, lalu ntar kita pilih nih teman-teman yang polygon sudah kita potong tadi. Nah, ini kita pilih jadi hanya yang kotak kecil ini saja. Nanti kemudian kita klik delete di bagian sini nih teman-teman. Nah, nanti dia bakal bolong teman-teman. Teman karena aksesnya sedikit bermasalah, jadi nanti teman-teman itu bakal ngelanjutin gitu ya. Nanti bakal ngebuat poligon-poligon lainnya ya, dari pemukiman, karangan, tegal, dan juga poin-poin bangunan. Nah, untuk poin-poin juga sama teman-teman. Eh, tinggal save file yang baru, new shape file, dan pilih poin dan sesuaikan koordinatnya. Oke, maupun kendala teknis teman-teman, jadi kita langsung skip untuk step setiap polygon, polyline, dan data spasial lainnya. Nah, ini juga ada jalan menggunakan polyline ya teman-teman. Ini ada yang garis putus, garis nyambung juga, ini jalan utama. Kemudian ada beberapa bangunan bertingkat yang kotak ya teman-teman. Kemudian ada jembatan, kemudian ada sekolah, masjid, puskesmas atau fasilitas kesehatan, kantor desa. Nah, teman-teman, buat tiap data di sini juga ada ketentuannya. Jadi, misalnya untuk warna ini berarti untuk pemukiman, teman-teman. Kemudian warna hijau itu untuk perkebunan. Kemudian warna uh, kuning untuk tegalan. Kemudian ada kotak-kotak nih teman-teman, kotak-kotak biru, cuman opacity-nya tadi aku turunin ya. Itu jadi uh, ini tuh sawah irigasi teman-teman. Kemudian juga ada air irigasi, ini air sungai musiman juga teman-teman. Kemudian ada sungai besar nih kalau kalian perhatian di ujungnya. uh, nah, buat simbol-simbol pun juga ada ketentuannya teman-teman. Aku akan ambil contoh dari poin kantor kepala desa karena ini sebenarnya nggak ada teman-teman. Jadi dari data simbologi yang sudah diinput itu ada beberapa yang memang perlu kita edit sendiri lagi. Ini cuman masih nunggu juga. Nah, nanti ini kita pilih banyak font. Nah, ini sesuai kebutuhan masing-masing teman-teman. Untuk di simbol kantor kepala desa kita akan melakukan Esri Business dan kita akan menambah beberapa uh, apa namanya beberapa simbol mulai dari bendera, rumah, dan juga nanti untuk yang terakhir itu ada huruf D teman-teman yang menentukan desa. Nah, untuk size-nya juga menyesuaikan, dan untuk posisi, nah posisi ini nanti teman-teman bisa lihat nih teman-teman di sini. Sebentar, kita tunggu dulu. Nah, ini bakal menentukan posisi di huruf D ini. Jadi untuk 00 X, Y, SY nya ini itu ada di titik tengahnya teman-teman. Jadi kalau kita bisa naik, nah ini akan naik teman-teman. Jadi kita sesuaikan ya teman-teman. Tadi juga ini mungkin sedikit kurang kelihatan nih, berarti kita kurang belok ini teman-teman. Kita tunggu dulu. Nah, misalnya seperti itu teman-teman. Dan ketika oke, oke.
Seperti itu teman-teman untuk digitasi peta. Nah, mungkin kalau teman-teman perhatiin bisa kita lihat ini sedikit berbeda ya dari yang sudah kita buat di awal tadi, yaitu peta dari RBI. Kenapa? Karena hasil peta yang sudah ditinjau ulang lagi ini, yang sudah dibuat ulang lagi ini menyesuaikan dengan hasil survei atau juga base map. Nah, untuk base map ini jadi itu citra satelit teman-teman. Ini aku bakal nunjukin dari Google karena eh, di ArcGIS-ku karena ada kendala teknis pun jadi tidak bisa. Nah teman-teman, jadi nanti itu kalau di ArcGIS kita bisa di add data, mau new base map. Nah nanti wait, kita remove dulu. Sini ya teman-teman, setelah aku cari lagi, salah, ini kita add base map, kemudian nanti imaginary, cuman jangan ditambahkan kalau laptop kalian lag ya teman-teman, jadi sesuai device masing-masing. Nah untuk mengecek biasanya add base map ini bisa atau enggak, nanti teman-teman itu kalau di ini coba aku share full screen, nanti di folder laptop teman-teman di sini ada ArcGIS dan misalnya connected to ArcGIS online. Nah itu jadi karena itu butuh internet teman-teman, karena kita melihat citra satelit seperti itu. Nah, ini tadi yang dari Google, kita bisa lihat contohnya seperti apa. Nanti akan nah seperti ini contohnya, nanti dia bisa melihat peta yang ada dari citra satelit. Maka itu juga hasilnya di foto yang lain ada peta demi seperti ini, karena ini peta citra satelit teman-teman. Nanti bakal langsung otomatis karena sudah ada di layarnya Desa Kragan teman-teman. Oke, kita balik lagi. Nah kemudian selanjutnya karena kita sudah teman-teman, kita akan masuk ke layouting. Nah ini tadi aku sudah coba beberapa teman-teman, aku ulang lagi deh. Jadi untuk skala yang digunakan ini kita 25.000 teman-teman, jadi bisa disesuaikan dan nanti untuk petanya juga bisa sesuaikan ukuran kotaknya dan sebagainya teman-teman. Sebelum itu kita pastikan ini pakai grid juga ya teman-teman, bisa dipilih properties, grid, new grid, kemudian next. Nah untuk yang di sini interval ini menyesuaikan teman-teman, nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Nah berarti ini cukup teman-teman karena garisnya tidak terlalu baik juga ya. Nah seperti itu. Kemudian kita ada insert beberapa yang perlu kita tambahkan, misalnya juga ini sebagai contoh untuk poin-poin dan poligon untuk legendanya ya teman-teman. Oke, kita lihat responnya lagi, kita lanjutkan lagi, lanjutkan. Nah seperti itu, ini untuk sementara terlebih dahulu. Kemudian ada di arah mata angin juga, kemudian ada skala bar. Ini kita pakai alternating skala bar 1 aja. Ini kita bisa ganti division unitnya jadi kilometer teman-teman, karena kita ya satuannya juga menggunakan kilometer, tidak menggunakan miles ya, kecuali di Amerika dan Eropa sana. Kita lanjutkan lagi tadi insert scale text. Nah scale text kita bisanya absolute scale. Oke, ini sudah sesuai teman-teman. Oke, kita oke. Jadi kecil. Nah kita pindahkan, bisa sesuaikan ya ukurannya teman-teman. Dan juga nanti ada informasi-informasi lainnya, mulai dari juga misalnya membuat kotak nih teman-teman. Kalian juga bisa membuat garis bantu di sini, tinggal diklik di atas, di samping, seperti ini contohnya. Nah jadi teman-teman kalau mau buat
kotaknya bisa rapih teman-teman. Nah, contohnya bisa seperti itu. Ntar warnanya kita bisa hapus juga di no color, terus kita filternya pakai warna hitam saja pinggirnya. Oke, kalau sudah, misalnya kita sesuaikan lagi. Ini sebagai contoh ya teman-teman. Nah, nanti kita akan tambahkan juga teks. Nah, teks kita tambahkan. Oke, kemudian kita bisa klik kanan di situnya. Kita klik misalnya peta administrasi desa Praga. Nah, ini jadi bisa atur juga pakai center, justify gitu teman-teman. Untuk font dan ukurannya kita bisa ganti di change symbol. Kita tunggu dulu juga nih sedikit lama. Ini size-nya bisa menyesuaikan teman-teman. Misalnya 36. Nah, seperti ini. Nah, misalnya seperti ini teman-teman. Nanti juga kita bisa menggunakan tambahkan logo instansi dan sebagainya. Nah, untuk bagaimana sih peta yang sudah akan jadi? Nah, oh ya, teman-teman, aku juga lupa satu lagi. Kita akan tambahkan data frame. Nah, ini data frame kita tambahin dulu di sini saja dulu misalnya. Oke, ini kita sesuaikan dulu. Oops. Sedikit naik. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman, sedikit like ya. Oke, kita lanjutkan. Kita luaskan, kita pindahkan dulu. Nah, ini kita add data frame itu akan kita ambil dari data administrasi ya teman-teman. Kita pilih yang air karena polygon ya teman-teman. Nah, ini bisa kita sesuaikan skalanya misalnya di 100.000. Ini teman-teman juga bisa cek lagi ke daerah desa Kragan, kalau nggak salah daerah sini teman-teman. Ini ya. Nah, ini biar kita bisa kelihatan, kita selection dulu, open attribute table selection, select by attribute language sama dengan get unique values. Kita pilih cari Kragan KKKKR. Oke, masih lewat. Oke, klik 2 kali dan klik apply. Oke, udah kan teman-teman, kita close. Nah, ini sudah terpilih ya teman-teman. Kemudian kita akan selection create layer. Nah, ini kan terbentuk layer baru. Ini warnanya kita bisa ubah sesuai kebutuhan atau sesuai warna teman-teman yang inginkan. Kemudian di yang tadi yang administrasi awal, kita bisa matikan selectionnya di sini, clear selected features. Nah, jadi ini sudah terbentuk data frame desa Kragan. Untuk data ataupun peta yang sudah jadi seperti apa, kita tunggu sebentar. Untuk yang sudah jadi contohnya seperti ini nih. Jadi sudah ada judul, kemudian logo instansi, mata angin, grid data frame juga perlu di grid ya teman-teman. Kemudian legenda-legendanya, skala, penyusun, dan juga informasi lainnya seperti sistem koordinat yang dipakai, kemudian datum, zona, kemudian proyeksinya apa, kemudian juga sumber peta RBI yang kita pakai untuk tadi sumber di awal sebelum kita mendigitasi peta. Nah,
Untuk peta administrasi, hasil digitasi cukup segitu ya teman-teman. Dan juga tadi kita juga udah belajar georeferencing dan membuat data-data spasial yang akan kita masukkan ke dalam ArcGIS-nya. Selanjutnya kita akan membahas topik lainnya. Oke, baik. Selanjutnya teman-teman kita akan membuat peta satuan penggunaan lahan. Caranya sama teman-teman. Ini kita di properties, pastikan menggunakan koordinat sistem seperti sebelumnya WGS 1984 49S. Nah, kemudian pertama-tama kita akan membuat peta penggunaan lahan dulu teman-teman. Di sini kita add data terlebih dahulu. Nah, kita nih akan menggunakan 5 data administrasi desa, kemudian agri kebun, agri ladang, sawah, dan agri tanam campur. Ya. Oh, dan pemukiman juga teman-teman ya, jangan lupa. Kita pilih yang AR. Nanti ketika sudah, teman-teman bisa klik OK. Nah, ini teman-teman, ini kan sudah masuk ya datanya ya. Nah, kemudian jika sudah, nanti teman-teman akan ekspor dari administrasi desa dulu. Kita klik kanan, kemudian open attribute table, kemudian table option. Kita tunggu dulu, kemudian select by attributes, nama BJ sama dengan get unique values, dan kita cari desa Kragan. Oke, sudah terlewat. Oke, klik 2 kali juga, kemudian apply. Kalau sudah, kita close, kemudian klik kanan, pilih data dan export data. Kita tunggu dulu. Oke, nah ini bakal terbuat layar baru teman-teman. Ini administrasi bisa kita checklist off terlebih dahulu. Sudah ada yang data Kragannya ya, yang tadi udah kita ekspor layarnya. Nah, ini merupakan dari desa Kragan nih teman-teman. Nah, ini bisa kita rename dulu jadi desa Kragan. Ini bakal kita pakai sampai akhir, jadi jangan di remove ya teman-teman. Kemudian selanjutnya kita akan mulai geoprocessing nih, menggunakan menu clip. Kemudian ini kita akan mengklip layarnya satu persatu ya, semuanya gitu ya teman-teman. Klip nanti satu persatu, mulai dari agri kebun dulu, masih loading teman-teman. Desa Kragan, kemudian nanti harusnya akan keluar klipnya teman-teman. Kita tunggu dulu, mungkin selalu kita bisa lanjut. Nah, itu mulai keluar ya teman-teman. Kita mulai yang into feature. Itu tadi yang administrasi sebelumnya. Bisa Kragan, oke. Kemudian lanjutkan lagi klip. Kemudian tadi agri ladang, desa Kragan, oke. Dan sampai semuanya kita klik teman-teman.
Jadi sampai agrisewa campur disakralkan. Oke. Oke, kita klik lagi yang terakhir. Oke. Oke. Yang dulu. Nah, kalau sudah semua diklik nih teman-teman, yang lainnya tadi kita unchecklist dulu. Misalkan hanya di desa Kragan. Nah, jadi tujuannya klip itu tadi uh, untuk mengambil yang di desa Kragannya aja teman-teman. Jadi yang di luar desa Kragan nggak kita masukin. Kalau sudah, kita akan merge atau menyatukan semuanya. Nah, jadi kita klik merge, kita pilih yang sudah kita klik satu-satu tadi teman-teman. Tapi nggak usah masukin layer desanya ya. Ups. Ada tulisan klip, kita masukin semua. Sudah, akhir kebun. Kemudian jika sudah hasil yang di merge, kemudian nanti akan kita dissolve. Ini kita tunggu dulu. Sudah di merge, kemudian kita pilih dissolve di processing merge. Tadi jangan lupa dicentang yang nama PJ. Oke, kemudian klik OK. Nah, sebentar, kita pastikan dulu. Oke teman-teman, jadi untuk yang terakhir tadi itu yaitu satuan penggunaan lahan yang sudah terbentuk teman-teman, peta penggunaan lahan. Nanti bisa di rename jadi peta penggunaan lahan. Untuk yang lainnya kita bisa remove aja teman-teman. Kemudian kita remove. Soalnya yang desa Kragan biarkan di sini dulu ya teman-teman. Oke, sudah. Kemudian kita akan lanjut ke peta kemiringan lereng. Kita akan menambahkan dulu data dari Demnas ada di sini sepertinya. Kita add dua-duanya. Nah, kalau sudah, kemudian ini kan ada opsi menu search ya teman-teman, ada di Windows ini, search. Nah, itu teman-teman cari mosaic to new raster. Udah, semua pilih yang paling atas nih, data management, mosaic to new raster. Kemudian kalau sudah, masukkan layar dem tadi, kedua layar tadi, kemudian pilih output location-nya, pilih terlebih dahulu, pixel kita pilih 32 bit, sign, number of bands-nya 1, perhatikan sini ya, last for sudah sesuai, tidak perlu diubah. Kemudian kita klik OK. Ups, sepertinya tadi ada masalah di input datanya teman-teman. Coba kita pakai folder lain aja gitu teman-teman. Kita buat di sini. Oke. Kita cari folder yang lain lagi teman-teman. Oke. Mungkin ini terdapat error sebentar ya teman-teman.
bagian body name. Tadi sih kita ada kesalahan teknis teman-teman, kita coba ulang lagi. Oke, sudah bisa ya teman-teman. Kemudian data penggunaan lahan tadi. Nah ini kan sudah terbentuk nih teman-teman, kita lihat ya. Oke, nah nanti ini sudah terbagi dua. Kemudian kita cari menu search, yaitu extract by mass. Dari spatial analysis untuk raster yang tadi keragantif bisa keragan beta pengenalan, kemudian kita okekan. Kita tunggu dulu teman-teman. Nah kalau sudah, kita unchecklist layar aktifnya tadi, kemudian kita cari slope. Spatial analysis, kita masukkan yang ekstrak tadi, degree-nya juga ada betul. Oke saja langsung. Oke, ini sudah terbentuk teman-teman. Nah, oke tadi aku masih sentuh RDMAS-nya ya. Kemudian kalau sudah, kita reclassify terlebih dahulu. Class info. Nah, pilih yang spatial analysis. Untuk raster yang terakhir tadi sudah kita slot. Kita classify terlebih dahulu. Kelasnya hanya 5 saja, yaitu ada di 9, 16, 15, 25, 45, dan 100. Oke, metodenya manual ya teman-teman. Jika udah, kita klik oke. Oh ya, sebentar teman-teman. Nah sudah persen ya. Oke, oke. Kita tunggu dulu, biarkan di reclassify. Nanti hasilnya akan seperti ini teman-teman. Nah nanti hasil ini kita ubah menjadi poligon, karena ini masih dalam bentuk data raster. Di raster polygon, pilih yang ke atas, pilih input data rasternya, yaitu yang ini. Nah ini sudah terbentuk poligon yang kita lihat ya teman-teman. Kemudian jika sudah di solve yang tadi sudah ini, kita terus kemudian grid code. Kemudian jika sudah, kita klik OK. Kita tunggu dulu. Kemudian kita klik kanan. Kita open attribute table, table option. Kemudian select by attributes. Mohon maaf, add field dulu. Ini kita text. Sorry, ini yang teks. Ini kita isi dengan kemiringan. Oke. Nah ini tadi diisi sesuai
Oke, ini ada sedikit salah nih kita teman-teman. Ini edit dulu, ada 0 sampai 8%, 8%. Sesuai data yang sudah kita isi tadi ya teman-teman. Kemudian kita save edit, kemudian stop edit. Oke. Hasil tadi kan sudah kita di save ya teman-teman, di sini ya rasternya yang sudah diedit dia pun atribut tabelnya itu, kemudian kita rename ya, ini akan menjadi peta kemiringan. Nah, kemudian ini bisa kita minimize dulu. Jadi sudah membentuk dua ya teman-teman, peta kemiringan lahan dan peta penggunaan lahan. Kemudian selanjutnya kita akan ada peta jenis tanah. Di peta jenis tanah kita masukkan datanya, tidak salah di sini. Oke. Nah, ini kan udah ada peta jenis tanah teman-teman. Selanjutnya kita klik terlebih dahulu. Inputnya kita yang mirip, mohon maaf, peta jenis tanah, bisa bagian klik OK. Kita tunggu lebih dahulu hasil klik kita di solve terlebih dahulu. Kemudian kita checklist yang BBSDLP 16.1 teman-teman. Kemudian kalau sudah kita OK, kita tunggu terlebih dahulu. Nah, ini kita remove aja teman-teman, dan ini kita sudah jadi peta-petanya teman-teman. Nah, selanjutnya gimana? Kita akan klik geoprocessing dan kita pilih intersect untuk menyatukan semua jenis peta. Ini kita tambahkan, oh ya, sebelum kita biar nggak bingung ya teman-teman, kita rename dulu. Jenis tanah. Oke, apply OK. Tadi kita intersect, pilih semua jenis petanya. Kemudian jika sudah, kita klik OK teman-teman. Ini sudah tidak berubah. Udah ya teman-teman. Kemudian kita di solve dulu. Ini pilih yang ketiga ini teman-teman. Oke, sepertinya sebentar teman-teman. Yang tadi ada sedikit kesalahan teknis karena aku lupa input yang kemiringan lahan sepertinya. Jadi kita ganti saja. Sekarang kita pakai yang ini. Kemudian tadi kita di solve. Selanjutnya kita pilih
pilih pencet yang aku tekan teman-teman, kemudian dan OBJ. Jadi ketiga ini ya teman-teman, kemudian kita klik OK. Nah, kemudian kita rename menjadi SPL. Nah, ini sudah jadi teman-teman untuk peta SPL dari Desa Kragan. Nah, teman-teman tinggal perlu mengganti warnanya, kita ada di simbologi. Oke, pilih yang kategoris, kemudian kita unique values, many fields. Ini kita bakal pakai beberapa sesuai ini ya teman-teman. Kemudian kita add all values. Ini warna bisa sesuai teman-teman, menyesuaikan saja. Ini kita hapus dulu label ini untuk apply. Nah, ini teman-teman nanti akan berubah menjadi seperti ini. Dan untuk warna bisa sesuai menyesuaikan ya teman-teman. Misalnya seperti itu ya teman-teman. Bisa memakai warna yang lain juga. Nah, nanti untuk simbologinya semuanya jangan lupa outline-nya dihapus dulu teman-teman. Jadi satu persatu nanti teman-teman bakal menghapus outline colornya gitu, karena ini kan bisa terlihat jelas ya teman-teman, ini ada outline-nya tuh misalnya. Nah, misalnya seperti itu nanti bakal teman-teman hilangin satu-satu. Ya, nanti tahap selanjutnya teman-teman akan membuat layouting juga. Nah, oke, ini seperti biasa, skalanya kita sesuaikan terlebih dahulu. Nah, seperti ini teman-teman, kita gunakan pen untuk menyesuaikan. Kertasnya juga kita sesuaikan. Misalnya kita ingin menggunakan ukuran 4, landscape atau portrait bebas sesuai teman-teman. Aku di sini sekarang akan menggunakan portrait. Kemudian menyesuaikan lagi, jadi bisa pakai garis bantu juga ya seperti biasa teman-teman. Oke, ini biar tujuannya apa teman-teman, biar tujuan nanti bakal rapih ya metanya. Nah, misalnya seperti ini, nanti kita input juga seperti yang lainnya teman-teman di legenda. Nah, ini bisa kita sesuaikan. Oke, kita tunggu dulu teman-teman karena ada responding. Oke, ini nah misalnya seperti ini nanti legendanya. Lalu kita bakal nanti memasukkan unsur-unsur lainnya juga tentang dalam peta seperti aroma angin, skala. Kita save terlebih dahulu mungkin ya. Oke, nah teman-teman untuk SPL yang sudah jadi nanti akan layouting yang sudah jadi nanti akan berbentuk seperti ini. Nah, sudah ditambah gridnya, kemudian penyusun peta,
arah mata angin, logo instansi, dan ini juga sudah semuanya ya teman-teman, outline color-nya sudah dihilangin semua. Nah, nanti yang di checklist itu bakal hanya dari SPK Keragan teman-teman, yang lain ini nggak usah gitu. Jadi nanti semuanya sudah tertera keterangannya, eh, dari jenis tanah, kemudian itu untuk penggunaan alat apa, dan kemiringannya berapa. Di sini ada semua teman-teman. Nih misalnya jenis tanah, jenis elektrik, kemudian kemiringan 0,8% dengan penggunaan perkebunan kebun dengan warna pink. Nah, nanti berarti ada warna pink di situ menunjukkan data tersebut teman-teman. Seperti itu. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.